Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 Kimia. Dan di video kali ini kami akan menjelaskan apa itu atom Thomson. Sebelumnya kita perkenalan dulu nih satu persatu dari karakter Roblox kita, sekalian menjelaskan materi yang akan kita sampaikan hari ini. Simak videonya sampai habis ya. Halo semuanya, kenalin aku Naya dari 10E. Di sini aku mau menjelaskan tentang apa itu atom Thomson. Atom Thomson merupakan bulu penjal alias tidak berongga yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar muatan negatif elektron. Teori yang didasarkan eksperimen sifat-sifat sinar katoda yaitu bermuatan negatif dan bergerak lurus, mempunyai sifat yang sama meskipun bahan katoda berbeda. Halo, Reno dari 10E. Teori atom Thomson ditemukan pada tahun 1987 oleh seorang ilmuwan bernama Joseph John Thomson. Beliau lahir di United Kingdom pada tanggal 18 Desember 1856 dan diangkat menjadi profesor fisika eksperimental sejak 1884. Aku Kinan dari 10E. Di sini, aku mau menjelaskan apa sih kelemahan atom Thomson itu? Kelemahan atom Thomson karena adanya penemuan inti atom bermuatan positif oleh Rutherford. Ternyata, muatan positif dari atom terkonsentrasi di inti atom yang dikenal sebagai nukleus dan tidak tersebar merata seperti yang disampaikan Thomson. Halo, aku Nara dari kelas 10E. Di sini aku mau menjelaskan tentang sinar katoda. Sinar katoda adalah sinar negatif yang bermuatan negatif dan lazimnya sesuatu yang bermuatan harus terdiri dari partikel yang memiliki massa. Halo semuanya, perkenalkan aku Akila dari 10E. Nah, di sini aku mau menjelaskan tentang konsep teori atom Thomson itu sendiri. Joseph John Thomson telah menemukan keberadaan partikel yang lebih kecil dari atom. Hal ini membantah teori Dalton alias teori atom sebelumnya bahwa atom adalah partikel terkecil dari materi. Dari penemuan tersebut, Thomson juga menyimpulkan bahwa elektron adalah partikel dasar dalam atom. Thomson tidak hanya menggunakan hasil eksperimennya untuk menyusun teori atomnya. Ternyata, Thomson juga memadukan hasil eksperimennya dengan hasil eksperimen Goldstein pada tahun 1886. Goldstein menemukan bahwa atom ternyata memiliki bagian penyusun yang bermuatan positif. Dari hasil analisis dari kedua eksperimen ini, Thomson menyusun suatu model tentang atom bahwa setiap atom adalah bola yang diisi dengan cairan bermuatan positif seperti puding. Lalu tersebar elektron dalam cairan ini yang bermuatan negatif seperti kismis dalam puding. Cairan positif menahan elektron dalam atom karena kekuatan listriknya, sehingga model atom yang dikemukakan Thomson dikenal juga sebagai model roti kismis atau puding kismis. Percobaan Thomson. Thomson melakukan percobaan dengan tabung sinar katoda yang ditemukan oleh William Crookes, atau juga disebut dengan tabung Crookes, yang menghasilkan sinar katoda tersebut. Thomson menguji sinar katoda itu dengan menempatkan plat logam bermuatan negatif dan positif sepanjang sisi tabung sinar katoda untuk mengamati pengaruh plat logam bermuatan dengan sinar katoda tersebut. Pada percobaan ini, sinar katoda ditolak oleh plat negatif dan ditarik oleh plat positif. Thomson menyebut partikel yang dia temukan ini sebagai corpuscles atau badan kecil. Namun kemudian, istilah corpuscles ini diganti menjadi elektron oleh para ilmuwan, sehingga Thomson dianggap sebagai penemu elektron. Bagaimanakah DC Thomson bisa menemukan elektron? Jawaban untuk kelompok nomor 2 adalah Thomson melakukan percobaan menggunakan tabung sinar katode untuk menentukan dari apa sinar katode tersebut tersusun. Ia menemukan bahwa ada partikel negatif yang lebih kecil dari atom yang disebut elektron. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yaitu dari kelompok JJ Thomson. Pertanyaannya adalah
bagaimanakah percobaan J.J. Thomson sampai bisa menemukan elektron? Nah, jawaban dari kelompok 1 adalah Thomson melakukan 3 percobaan dengan tabung sinar katode. Yang pertama, ia menggunakan magnet dan elektrometer. Yang kedua, ia menentukan bahwa sinar katode bermuatan negatif dengan mengamati sinar tersebut membelok menjauhi plat logam. Yang terakhir, dengan mengukur rasio massa terhadap muatan sinar katode, ia menemukan bahwa sinar tersebut tersusun dari partikel subatomik. Terima kasih. Menjawab pertanyaan kelompok 2, yaitu bagaimanakah percobaan Thomson sampai bisa menemukan elektron, yaitu Thomson menemukan bahwa sinar dari tabung katoda dapat dibelokkan oleh medan listrik dan medan magnet. Hal tersebut menunjukkan keberadaan partikel bermuatan negatif pada sinar katoda yang kemudian dinamai dengan elektron. Terima kasih. J.J. Thomson menemukan elektron melalui eksperimen dengan tabung sinar katoda. Ia mengamati bahwa sinar katoda yaitu aliran elektron yang muncul dari katoda, elektron negatif, tabung vakum dibelokkan oleh plat dan magnet bermuatan listrik. Runtutan ini menunjukkan bahwa sinar katoda terdiri dari partikel bermuatan negatif yang oleh Thomson disebut sel darah. Dia menghitung rasio massa terhadap muatan partikel-partikel ini dan menentukan bahwa partikel tersebut jauh lebih kecil daripada atom dan memiliki rasio muatan terhadap massa yang sangat besar. Hal ini membawanya pada kesimpulan bahwa partikel-partikel ini adalah komponen fundamental dari semua atom, yang kemudian ia beri nama elektron.